Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 2 bab 5. Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada materi A, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda. Pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Insinyur Soekarno menyatakan, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Pemuda merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, yakni dalam upaya pembentukan identitas kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peran tersebut terwujud dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan mencapai puncaknya melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tumbuh dan berkembangnya gerakan pemuda di Indonesia tidak lepas dari munculnya kaum intelektual atau terpelajar dan organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Gerakan pemuda mencapai perkembangannya dalam skala nasional melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan bangsa Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda, antara lain 1. Tri Coro Darmo, kemudian berubah menjadi Jong Java, merupakan organisasi pemuda pertama di Indonesia yang didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia, Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915. 2. Jong Sumatra Bon, organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda-Pemuda Sumatera yang melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bade Johan. Didirikan di Jakarta pada 2 Desember 1917. 3. Jong Batak, organisasi pemuda Batak Tapanuli, Sumatera Utara. Salah satu tokohnya adalah Amir Syarifuddin. 4. Jong Celebes, organisasi pemuda suku Minahasa, Sangir, Balong, Mangondo, Gorontalo atau Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. 5. Jong Minahasa, para pemuda Minahasa, Sulawesi Utara. 6. Jong Islamintenbond, perhimpunan pemuda dan pelajar Hindia Belanda. 7. Jong Ambon, para pemuda daerah Ambon, Maluku. 8. Pemuda kaum Betawi, pemuda daerah Jakarta dari suku atau etnis Betawi. 9. Jong Timores Verbond, organisasi pemuda daerah Nusa Tenggara Timur. 10. Kerajinan Amal Setia atau KAS, didirikan di Gadang, Sumatera Barat tahun 1914 untuk menambah keterampilan dan pendidikan bagi wanita. KAS merupakan organisasi yang berhasil mendirikan sekolah wanita pertama di Sumatera. Semua organisasi pemuda ini nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sebagai hasil keputusan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda dilaksanakan dalam 2 kali kongres, yakni sebagai berikut. 1. Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1928 dengan Ketua Muhammad Tabrani yang menghasilkan 2 keputusan, yaitu 1. Menyatukan semua organisasi pemuda ke dalam Organisasi Pemuda Indonesia. 2. Mempersiapkan dan melaksanakan Kongres Pemuda 2. Yang kedua, Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928
1928. Pembicara dalam kongres ini adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro. Mereka berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Adapun tujuan diadakannya Kongres Pemuda II adalah sebagai berikut. 1. Melahirkan cita-cita penyatuan organisasi-organisasi pemuda Indonesia. Membahas beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. 3. Memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan persatuan Indonesia. Oke. Panitia Kongres Pemuda II sebagai berikut. Ketua Sugondo Joyo Puspito dari PPPI. Wakil Ketua RM Joko Marsaid dari Jongjava. Sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon. Bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak Bon. Pembantu 2 Johan Muhammad Chai dari Jong Islaminten Bon. Pembantu 2 RKC Sungkana dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3 Senduk dari Jong Selebes. Pembantu 4 Johannes Laimena dari Jong Ambon. Pembantu 5 Rohani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Oke. 13 tokoh Sumpah Pemuda ini berbeda suku, agama, ras untuk satu, yaitu Indonesia. Semua perbedaan itu disingkirkan demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas. Sumpah dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda II adalah sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda ini juga 1. Diperdengarkan dan dipublikasikan pertama kali lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman. 2. Menetapkan bendera merah putih sebagai bendera bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut yang luasnya sebesar 5.180.053 km persegi. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia disebut juga Nusantara yang artinya kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Tanah Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Masya Allah. 2.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan yang disebut juga kesadaran berbangsa. Kita sebagai generasi penerus berkewajiban untuk melestarikan kesadaran berbangsa agar tetap tegaknya NKRI. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, bahkan antar budaya. Oke, selanjutnya makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Peristiwa yang menandai terbentuknya bangsa Indonesia secara konsensus atau secara mufakat. 2. Peristiwa yang menandai terbentuknya identitas kebangsaan Indonesia yaitu kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa. 3. Peristiwa yang membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia. 4. Peristiwa yang menandai terbentuknya lambang bangsa Indonesia yaitu bendera dan lagu kebangsaan. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.